Mana ada penyakit kayak kamu itu bisa sembuh. Kanker darah itu kan divonis gak ada penyakitnya, paling cuma di kemo aja. Soalnya kamu ngerti lah sama laki-laki kamu. Masih untung loh, dia masih mau ngurus kamu. Terus nanti saya di rumah sama siapa, Pak? Nanti kalau saya meninggal nggak ada yang tahu, Pak. Lihat istri kamu. Lihatin istri kamu sekarang ini. Mata kamu lihat. Durhaka kamu. Istri kamu sekarat, kamu mau menikah sama ini? Terus kenapa, Pak? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu yang bener-bener, Pak. Sabar, Pak. Istighfar, Pak. Cukup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini, pergi. Panjatkan, semoga ku tabah, karena semua ini hanyalah cobaan. Mana warungnya jauh banget lagi, ya Allah. Aduh, ya Allah. Yul, Mas Buyung, kamu mau kemana, Yul? Hah? Kok bawa beras segala? iya ini mau ditukar soalnya ada kutunya. Loh, Yul, saya lihat kamu kok semakin hari semakin kurus, Yul. Kamu juga banget muka kamu, Yul. Hah? Iya, aku sakit Mas sekarang, sakit-sakitan. Kamu nggak berobat, Yul? Udah berobat kok. Ya Allah, Yul. Kamu yang sabar ya, Yul. Semoga ujian dari Allah, Yul. Mudah-mudahan penyakit komplikasi kamu segera sembuh ya, Yul. Ya, amin. Makasih ya Mas Buyung. Ya, Yul. Udah kalau gitu aku tak lanjut dulu, Yul ya. Iya. Kamu yang sabar ya. Mas. Mas. Iya, Mbak. Oh, Mbak Yulia. Mau tukar beras lagi, Mbak? Iya ini Mas. Mau tuker sama bumbu dapur. Mau tukar sama apa, Mbak? Ya sedapatnya Mas buat sarapan. Kira-kira gimana Mas? Aku masih boleh nuker nggak? Gini, Mbak Yulia ya bukannya nggak boleh, boleh sih boleh. Cuman saya ini kasihan loh sama Mbak Yulia. Setiap datang ke warung pasti kakak bawa kelapa, bawa pisang, bawa beras buat tuker bumbu-bumbu dapur. Nggak punya duit buat beli sih, Mbak. Saya nggak ada uang Mas. Suami saya juga nggak pernah ngasih uang ke saya. Ya sebenarnya kalau Mbak Yulia kadang-kadang kesini bawa beras bawa apa itu kan ya mohon maaf, Mbak, berasnya Mbak Yulia kadang jelek, di sini nggak laku, Mbak. Tapi tolong ya Mas ya, sekali ini aja. Ya udah, Mbak, ini paling setengah kilo. Jadi gini ya, Mbak Yulia ini loh masih muda, sakit-sakitan kok ya, suaminya kok seperti itu terus sih, Mbak. Ya apalagi sekarang Mbak Yulia banyak penyakit, udah komplikasi. Ya bukannya saya ini ngomongin Mbak Yulia jelek sih, Mbak, ya tolong dirubah. Si Pendi di sini juga sebenarnya Mas Pendi banyak utang juga loh, Mbak. Utang rokok, ya utang jajanan juga, kadang dibawa entah kemana loh, Mbak. Ya nanti insya Allah kalau saya ada uang saya cicil ya Mas ya. Iya, Mbak, soalnya ini kan ya buat muter juga. Kalau lama di utangan ya saya udah nggak punya modal. Yaudah ya, Mbak, tak
ambilin dulu nih apa mau cabai. Iya mas, dikompletin aja mas, soalnya saya nggak punya bumbu dapur. Iya Mbak. Aduh ya Allah. Alhamdulillah ini bisa masak. Ini Mas Mendi juga belum pulang. Wah ya naik motornya. Aduh, kok ngebut luntung nggak jatuh, kok jatuh gimana tuh Pak? Mas Pen, Ya maaf lo yang lagi pusing. Mas Mendi, seenggaknya kamu hati-hati lah, nanti kalau aku jatuh kan lecet. Ya nggak apa-apa lo ya. Walaupun kamu jatuh juga, aku pasti akan bantu kamu. Oh iya, aku lupa. Ini buat uang jajan kamu. Nah gitu dong. Oh iya, Tadi Mas ya. Mendi, kamu bisa diam nggak kamu? Hah? Diam kamu? Apa sih berisik banget? Ya, biasa. Oh jangan ya. Aku Ya, kok. motor ini. Iya ya. Tolong anterin si Sukma ya kok. Beres. Jangan sampai kamu sentuh kok. Bunuh kamu kok. Mas aku pulang dulu ya. Iya. Mas Mendi, Udah. Mas, Ah! Diam kamu. Mas, kamu kok kayak gitu sih Mas? Kamu keterlaluan banget sama aku, Mas. Sukma. Mas, kamu keterlaluan banget sih Mas sama aku. Tega-teganya kamu ngasih uang ke orang lain, Mas. Aku ini lagi sakit, Mas. Ya, Mas. Tadi aku mau sayuran sama beras. Kamu keterlaluan banget, Mas. Kamu tega-teganya ngasih uang ke orang lain. Sedangkan aku masih sakit kayak gini. Sudah kamu ngocehnya Yul. Bukannya nyambut suami, malah kamu ngoceh terus kamu. Gak punya otak apa kamu ya? Mau tuker beras, mau tuker sayuran itu urusan kamu. Urusan saya itu nafkain kamu. Untung-untungan aja aku masih nerima kamu loh Yul. Kamu loh penyakitan. Brengsek kamu. Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Ku relakan semua ini untuk tetap bertahan. Hanya doa yang selalu ku panjatkan, semoga ku tabah. Ya Allah, kalau kayak gini terus aku nggak kuat ya Allah. Apa aku harus ngomong sama bapaknya Mas Pendi biar aku dikasih saran ya Allah. Nggak kuat ya Allah. Aku langsung ke rumah Mbak Usin aja. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan. Roda pasti berputar,
Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, masuk. Yul, Pak. kamu kok nangis? Mas Pendi, Pak. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu. Apa dengan Pendi? Yul, Mas Pendi, Pak. Setiap hari kelakuannya semakin keterlaluan, Pak. Tiap hari kerjaannya mabuk. Aku juga sakit-sakit gini nggak diberobatin, Pak, sama Mas Pendi. nggak diberobatin? Kemarin itu Pendi minta duit sama bapak. Katanya mau buat kontrol kamu. Enggak, Pak, sama sekali, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang Pendi di mana sekarang? Di rumah, Pak. Mending sekarang kita ke sana. Biar bapaknya ngomongin sama Pendi langsung. Pak, jangan sekarang, Pak. Soalnya Mas Pendi lagi mabuk. Nanti malah berantem sama Bapak. Sampai kapan kalau biarin kayak gini? Kamu yang terlunta-lunta nanti. Biar bapak yang langsung ngomong sama dia. Jangan, Pak, jangan sekarang. Oh, kalau seperti ini terus, bapak lama-lama itu nggak ini. Lihat kamu tuh kasihan. Udah gini aja sekarang. Kamu udah makan apa belum? Belum, Pak, belum sempat masak. Astagfirullahaladzim. Udah. Kamu makan dulu. Kamu nggak usah pulang dulu. Kamu tenangin diri di sini. Nanti biar Pendi, biar nanti bapak yang ngatasin. Udah, sekarang istirahat dulu. Akhirnya cincin yang diumpetin Yulia ketemu juga. Ini bisa jadi duit ini. Lumayan. Ini bisa jadi duit buat dikasihkan ke Sukma. Sukma. Aduh, Mas. Kenapa? Cincin pernikahan kita, Mas. Mau kamu ngapain, Mas? Urusan kamu. Itu kan harta kita satu-satunya, Mas. Kamu gak usah perhitungan lah sama Mas. Tapi kan itu cincin pernikahan, Mas. Dijaga ya, Mas ya. Itu urusan aku, Yul. Bukan urusan kamu. Yang penting jangan dijual ya, Mas ya. Cerewet kamu. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Cerewet terus. Mau saya apakan ini cincin? Urusan saya, Yul. Tapi kan itu cincin pernikahan kita, Mas. Aku mau jual juga nggak tega. Walaupun keadaanku kayak gini. Yul! Mau saya apakan cincin ini? Itu bukan urusan kamu, Yul. Hah? Lagian yang beli itu siapa? Saya, Yul. Jugaan kamu loh. Penyakitan udah mau mati. Buat apa kamu berobat? Nggak ada gunanya. Udah mending sekarang kamu itu cucian itu kan numpuk. Mending kamu ke belakang kamu. Brengsek kamu. Kamu keterlaluan, Mas, sama aku. Itu cincin jual mau buat apa, Mas? Buat ngelonte, Yul. Puas. Sekarang kamu mending ke belakang aja kamu lah. Sempet saya lihatnya. Buruan. Tapi, Mas, ini kan cincin satu-satunya, Mas. Masa kamu tega mau jual, Mas? Terserah saya, Yul. Kamu itu malah ngurusin saya loh. Urusin aja diri kamu. Brengsek kamu, Yul. Tadi istri aku bikin emosi. Emosi kenapa sih? Biasa. Katanya tempat Sukma. Iya kok. Cuman gini kok. Kalau saya ke rumah Sukma, saya nggak bawa duit. Saya malu. Terus gimana dong? Ya nanti kalau sebelum nyampe di rumah Sukma,
Aku mau jual cincin ini kok. Cincin apa itu? Cincin pernikahanku. Yang bener kamu? Ya iyalah, ngapain? Mas, Saya juga malu sebenarnya kalau misalnya Mas, ada duit kok. Mas tolong Mas, jangan Mas cincinnya Mas. Apa sih kamu? Itu cincin pernikahan kita kok- Mas. Yul, kamu kok nggak percaya amat sih sama suami kamu sih? Nanti dikembaliin loh. Nah, bener itu Eko. Tapi itu kan harta kita satu-satunya Mas. Yul, seharusnya kamu tuh tahu diri jadi seorang istri. Ya mana mungkin lah suaminya betah di rumah. Kamu lo penyakitan. Ya benar Mas, emang saya penyakitan. Tapi kan kalau dijual buat berobat saya, jangan buat mabuk-mabukan. Mana ada penyakit kayak kamu itu bisa sembuh. Kanker darah itu kan divonis gak ada penyakitnya, paling cuma di kemo aja. Soalnya kamu ngerti lah sama laki-laki kamu. Masih untung loh dia masih mau ngurus kamu. Gagang uyuhnya Pendol kan butuh kehangatan. Kamu harus tahu lah. Kamu aja udah gak nyepit kok. Mas tolong Mas, jangan, Dengar tuh Eko. Mas. Udah, Mas, kamu masuk aja. Mas tolong Apa Mas. sih Yul? Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Ku relakan semua ini untuk tetap bertahan. Hanya doa yang selalu Ya Allah, berilah kesadaran suami hamba ya Allah. semoga ku tabah karena semua ini hanyalah cobaan. Ini udah ada grup sama Mas Buyu, malah Mas Pendul mau kesini. Gimana ini? Ya, tapi kalau kesini bawa duit sih nggak apa-apa. Jangan mau enaknya aja tapi nggak ngasih duit. Ayang Pendi. Gimana? Masuk dulu, masuk. Alah, nggak usah gimana-gimana loh, Mas. Udahlah, duduk-duduk. Kok duduk. Apa sih, Mas? Kok kamu senyum-senyum sih? Enggak loh dek. Kamu kok setiap saya melihat itu kok body kamu semakin semelehoy itu gimana sih dek? Ah, bisa aja kamu, Mas. Mentang-mentang udah dekat sama Pendi, aku dicuekin mama. Apa sih, Mas Eko? Ya nggak gitu juga lah. Tapi benar kata Pendi, tiap hari kamu ada perubahan dan ada peningkatan. Kulitnya semakin lentur dan semakin halus. Ya, iya dong, namanya juga dibiayain sama Mas Pendol. Hebat kamu Dol. Ya iyalah kok. Tapi kayaknya Mas Pendol akhir-akhir ini jarang ngasih duit aku. Masa? Gimana sih, Mas? Sindiran keras loh ini. Kamu tenang aja dek Sukma. Kemarin-kemarin emang aku lupa mah. Lupa ngasih kamu uang jajan. Cuman hari ini kan Mas kesini mah. Banyak duit ya mah. Oh, lagi banyak duit nih ceritanya hari ini. Tangan kamu? Ini Nggak usah dihitung. lumayan banyak loh, lebih dari yang kemarin loh Ya ini. jelas. Jelas masih banyak duit ya kamu ya, Sia? Mah, apa sih kalau nggak buat kamu mah? Ya Jangan iyalah. uang, tanah itu buat kamu. Ya iyalah, aku cantik gini kan juga gara-gara kamu. Bahkan harga diriku aja mah, ku serahkan sama kamu mah. Oh, bisa aja Mas Pendol ngerayunya. Kok? Apa Dol? Kamu masih di sini kok? Aku mau nujlep ini loh kok. Cok kamu Dol. Udahlah, tujuh saya mentok semua. Biasa Eko, emang kayak gitu orangnya. Aduh,
Sekarang sudah nggak ada penghalang, Mama. Dari tadi kayak kok kamu pergi. Oh iya, Ma. Duh, siapa lagi itu? Loh, Mas Buyung, maaf ya Mas, hari ini aku nggak bisa ikut ngejob. Maksud kamu gimana sih, Sob? Hah? Kok kamu bisa-bisanya batalin job dadak kayak gini? Saya bisa dimarahin tuan rumah nanti, Sob. Ya maaf loh Mas, ya kan aku nggak bisanya dadaan. Ya Allah, Sob, kalau kamu memang benar-benar nggak bisa, seharusnya dari kemarin kan aku bisa cari penggantinya, Ma. Aduh, pokoknya bisa nggak bisa kamu hari ini harus ikut manggung sama saya. Loh, kamu kok maksa toh? Tunggu dulu. Pen, kamu ngapain di sini kamu, Pen? Kenapa sih, Yung? Kenapa? Kamu tahu nggak? Dia kan janda, sedangkan kamu sudah mempunyai istri. Malah kamu main di sini ya? Loh, saya mau main ke sini, mau main ke sana, bukan urusan kamu loh, Yung. Udahlah Mas, lagian aku udah batalin job sama kamu tuh, ngapain kamu di sini terus? Udah sana pergi. Lagian aku udah ada janji sama Spendol kok. Astagfirullahaladzim. Kalian berdua memang benar-benar nggak punya otak. Apalagi kamu, Ben. Kamu kan sudah punya istri. Apalagi kondisi istri kamu lagi sakit parah, Ben. Yung, kamu nggak usah bawa istri saya, Yung. Loh, kenyataanmu seperti itu kok. Hah? Udah sana pergilah. Oh, Bikin ribut aja loh. jadi ini alasan kamu membatalkan job dadakan seperti ini. Gara-gara laki-laki ini, hah? Udah mending kamu pergi aja kamu lah. Ya ngapain ya, nggak masalah dong, dia bayar aku lebih dari job yang kamu kasih. Ingat, Sob, karir kamu bakal hancur. Ma. Kamu tidak akan laku lagi untuk nyanyi di kampung. Alah, ngomong apa lo? Alah, bodoh amat. Apaan sih itu Mas Buyung tuh marah kayak gitu sama aku. Biasa, orang seperti dia itu emang bisanya kayak gitu, ngerecokin orang. Lagian aku nggak di job sama Mas Buyung juga nggak apa-apa, nggak rugi juga. Udah. Gini, Ma. Aku mau ngomong serius sama kamu, Ma. Sekarang kan Buyung udah tahu hubungan kita, Ma. Dan orang lain juga pasti udah tahu hubungan kita. Apa kita mau hubungan seperti ini terus? Lah, maksud Mas gimana toh? Iya, Mas itu pengen, Ma. Kita menjalani hubungan yang lebih serius. Maksudnya kita nikah gitu? Ya iyalah. Ya mau nikah gimana toh Mas? Orang kamu lo masih punya istri. Hei, Ma. Kamu tahu sendiri kan? Istri aku udah penyakitan. Bentar lagi juga udah ngek-ngek, udah mau mati. Udah, kamu tenang aja, bentar lagi dia pasti mati, Ma. Ya iya sih. Lah kalau kamu emang beneran serius, iya deh Mas, aku mau. Juga kan aku janda, nggak ada yang ngasih nafkah. Tapi ya Mas, kamu harus bisa nyukupin semua kebutuhan aku loh Mas. Iya, Sukma. Saya janji, saya akan nyukupin kamu, dan saya janji juga saya akan nyeraikan istri aku, Sukma. Janji ya? Janji. Silakan duduk Pak. Gimana, Pendi udah pulang apa belum nih? Tadi udah pulang, Pak. Tapi pulang cuma ngambil cincin pernikahan, Pak. Ngambil? Iya, katanya mau dijual, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak minta maaf ya, Yul. Karena perlakuan Pendi sama kamu sungguh keterlaluan. Ini bisa nggak bisa, pokoknya Bapak hari ini harus ketemu sama Pendi. Lah ya, Pendi kok sampai jual cincin itu, duitnya mau buat apa? Katanya mau buat main perempuan, Pak. Ngomong kayak gitu, Pendi?
Iya bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terlaluan bener Pen ini. Ini pokoknya bisa nggak bisa hari ini Bapak harus ketemu. Sekarang kemana Pen itu sekarang? Aku nggak tahu pak. Tadi pergi sama Eko. Bapak benar-benar minta maaf ya Yul. Bapak merasa bersalah karena mungkin Bapak gagal mendidik Pendi. Pendi, kamu dari mana kamu? Hah? Terserah saya lah, Pak. Mau dari mana? Ini Bapak ngapain di sini, Pak? Loh, kamu nggak pernah mikir ya? Istrimu ini loh, istrimu ini sakit parah. Kamu tiap hari ngelayap. Kemarin Bapak kasih duit ke kamu, katanya mau buat kontrol istrimu. Sekarang duitnya di mana sekarang? Pak, Bapak itu nggak usah perhitungan lah sama anak. Jugaan saya minta duit. Saya kan nggak bilang kalau mau beli obat Yulia. Astagfirullahaladzim, Pen. Kamu seharusnya kan sadar diri, sadar diri. Istrimu ini tiap hari makannya dari mana coba? Bapak itu nggak kurang-kurang loh. Bapak ngasih duit ke kamu buat bantu. Siapa tahu bisa buat berobat istrimu. Kamu malah tiap hari keluar. Maunya kamu apa sekarang? Mau saya, Pak. Saya mau pisah sama Yulia, Pak. Karena dia itu penyakitan, Pak. Hah? Pisah. Kamu ngomong apa kamu? Ini istri sah kamu. Kamu nggak usah macam-macam ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Saya nggak asal ngomong, Pak. Saya emang ingin pisah sama Yulia. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan kamu. Diam kamu. Ngoceh terus. Allah. Kamu tega, kamu punya otak nggak? Kamu tega ngomong kayak gitu di depan istri kamu? Ya, kenapa, Pak? Kamu ngomong sekali lagi Pak. Tampar. Kamu anak digedein kayak gini kamu, hah? Bela aja terus itu si Yulia. Astagfirullahaladzim. Pen, kamu mau kemana kamu? Pergilah. Dengerin Bapak. Kamu sadar gak sih istri kamu ini lagi sakit loh, hah? Ya terus kenapa, Pak? Dia itu udah sakit parah, Pak. Kalau mau Bapak ngurusin dia, ya urusin lah. Saya nggak mau. Males bener saya ngurusin. Pen, Mau mati, Bapak. dengerin Bapak. Alah. Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Ku relakan semua ini untuk tetap bertahan. Hanya doa yang selalu ku panjatkan. Semoga ku tabah karena semua Terus ini gimana pak? Ya, mending gini aja. Kamu yang sabar dulu. Mungkin Pendi lagi banyak pikiran, banyak persoalan. Kamu tetap tenang. Tetap Bapak akan merawat kamu. Kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu berbesar hati. Tapi Mas Pendi emang bener-bener keterlaluan pak. Terus nanti saya di rumah sama siapa pak? Nanti kalau saya meninggal nggak ada yang tahu pak. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Yang namanya aja gak ada yang tahu. Yang penting kamu sabar ya. Kuatkan hati. Yang penting itu. ujian. Ini hanya cobaan. Roda pasti berputar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Iya, alhamdulillah. Udah datang. Iya Pak, ya. Monggo. Oh iya ya Pak. Alhamdulillah. Oh ya Pak Usin, tadi kata istri saya Pak Usin main ke rumah saya. Ada apa ya Pak, kira-kira Pak? Ini Mas Bio, sebenarnya saya ini kurang pas kalau mau masalahnya urusan keluarga. Tapi karena tidak ada jalan yang lain, saya memang sengaja tadi ke tempat Mas Buyung ingin menanyakan sesuatu. Mas Buyung ini mohon maaf ya. Iya, apa Pak? Pertanyakan aja Pak. Tanya, Mas Buyung kan termasuk apa namanya, kerja di seni ya? Iya, saya sebagai musikal Pak, pakai keyboard Pak. Ranger saya Pak, gimana Pak? Nah itu masalah biduan itu loh, yang namanya Sukma itu loh, tahu kan? Oh, si Sukma. Ya Pak, saya kenal sama Sukma. Tapi ya kenalnya belum lama lah Pak. Kurang lebih 3 bulanan lah kenalnya Pak. Kenapa emangnya Pak? Ya ini maaf Mas ya, saya ini curhat jadinya. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Ini menyangkut masalah rumah tangga anak saya. Gimana Pak? Saya itu merasa prihatin. Anak sekandung saya kok sifatnya seperti itu. Nah, menurut informasinya sih, setelah dia kenal sama biduan Sukma itu, sudah tahu istrinya sakit-sakitan, sakit yang sangat kritis seperti itu. Sekarang malah dia meninggalkan rumah. Astagfirullah. Kasihan sekali saya dengan menantu saya, ya Allah. Bisa ngomong Mas Bu, saya sedih. Assalamualaikum. Mas Pendi. Assalamualaikum. Oh. Astagfirullahaladzim. Mbak Yulia. Mbak. Ya Allah. Mbak. Mas. Mas Pendi. Mas. Enggak ada orang. Astagfirullah. Mbak Yulia sakaratul mati. Usin. Pak Usin. Mas Eko, Mas. Duh. Pasin. Mas. Tolong Mas. Apa? Duh. Astagfirullah. Apa yang jelas? Istrinya Pendi sakaratul maut. Hah? Suruh Yulia, aku mau ke tempat Pak Usin. Mas Bu, saya takut terjadi apa-apa dengan Yulia. Saya bingung Mas Bu, harus berbuat apa. Saya nggak kurang-kurang ngomongin Pendi, tapi ya Allah, saya nggak nyangka Pendi seperti itu sekarang. Astagfirullahaladzim. Bapak yang sabar Pak. Jadi gini Pak, saya nggak mau panjang lebar Pak mengenai Pendi. Tolonglah Bapak nasihati Pendi lebih keras lagi Pak. Jangan sampai Pendi itu terjerumus lebih dalam lagi Pak. Ya. Ya Allah Mas Buyung, kalau Mas Buyung tahu kurang keras seperti apa saya Pak. Kemarin itu hampir saya tempeleng Pendi. Dia ngelawan sama saya Mas Buyung. Dia sudah gelap mata Mas. Astagfirullah. Saya sedih. Dia ngomong sendiri di depan istrinya, mau menceraikan istrinya yang sakit-sakitan. Ya Allah Mas, saya ngomong apa? Pendi Pak. Iya. Astagfirullah. Ya Allah Mas, gimana ini solusinya Mas? Benar-benar sudah tergoda si Pendi itu Pak sama Sukma Pak. Pokoknya Bapak jangan menyerah. Terus nasihati Pendi Pak. Ya. Tentu saya Mas. Ya. Bapak ada solusi Mas. Insya Allah Pak, saya akan bantu Bapak ya. Bapak tenang saja. Nanti saya akan upayakan agar Pendi itu terlepas dari jeratan si Sukma. Karena Sukma itu wanita berbisa Pak. Ya. Tenang saja, nanti saya bantu Pak. Sebenarnya terima kasih Mas. Ya, ya Mas. Pak. Ya, sama-sama Pak. Bapak yang sabar Pak ya. Ini ujian. Berdoa saja, mudah-mudahan Pendi segera sadar Pak ya. Terima kasih Mas Buyung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, ada apa Mas? Mbak Yulia sakaratul maut, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, ya Pak. Ya Allah, Pak, ayo Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Ayo Pak. Astagfirullahaladzim. Yol. Ya ampun, Yol. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yol. Allah. Apa Yol? Astagfirullah. Allah. Yol. Allah. Allah. Ya Allah. Pak, ini dibawa ke rumah sakit sih gimana Pak? Oh iya, Berarti Ya, cari mobil. Sin, sana Sin. Iya Pak. Cepat Yulia, ke rumah sakit saya Pak. Astagfirullahaladzim Yul. Tahan Yul. Nyebut Yul, nyebut Yul. Allah. Tahan ya Allah. Mak, orang. Allah. Iya. Allah. Allah. Nah ini kenapa ini rame-rame? Kamu dari mana, Pak? Hah? Kamu dari mana? Pak, lihat istrimu. Diam kamu. Lah kenapa emang istri saya Pak? Lihat istri kamu sekarat itu loh. Nah terus kenapa? Dek, masuk. Astagfirullahaladzim. Berisik. Macam apa kamu ini? Hah? Lihat. Lihat istri kamu. Lihatin istri kamu sekarat ini. Mata kamu lihat. Ini yang saya harapkan Pak. Loh, kamu harusnya mikir kan. Kamu, ya Allah. Ini istri kamu, lihatin ini istri kamu. Cukup Pak. Lah terus kenapa Pak? Loh, cukup loh. Ini bukan waktunya untuk ribut. Lihat. Lihat. Nyawa istri kamu sudah di ujung tanduk. Kamu lihat. Pen. Kamu punya hati sedikit, Pak. Astagfirullah. Ini istri kamu, istri sah kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hati kamu di mana sih, Pen? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah bicaranya Pak. Dol istighfar dol. Ya Allah. Ya ini Pak. Ya ini yang saya harapkan Pak. Istri saya ini benar lagi mau mati Pak. Anak macam apa kamu? Hah? Pak, sabar istighfar. Dol. Tampar. Kamu sudah keterlaluan dol. Astagfirullahaladzim. Di mana hati nuranimu dol? Kamu buta kamu. Astagfirullahaladzim. Dol, istighfar dol. Astagfirullahaladzim. Kalian juga harus tahu ya. Saya di sini membawa Sukma bahwa saya ingin menikahi si Sukma dan si Yulia. Saya akan ceraikan Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar durhaka kamu. Istri kamu sekarat. Kamu mau menikah sama ini? Terus kenapa Pak? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu yang benar-benar kamu. Pak, sabar Pak, istighfar Pak. Cukup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini, pergi. Udah ya Pak, kamu nggak usah marah-marah Pak. Lagian si Yulia itu bentar lagi juga mati Pak. Astagfirullahaladzim. Saya ucapan kamu, Mak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar Pak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini hanyalah ujian. Ini hanya Udah Bapak jangan pergi Pak. Duh, ini Mas Isin mana nih Pak ya? Pak, saya yuk nemuin Mas Isin dulu ya. Kok lama banget cari Cepet mobilnya? kamu Ya, ya. cari mobil yang ada aja. Iya, Gak usah iya, nunggu iya, polisi. iya. Ya. Tunggu.
Mas, Ya mas. mau cari rokok? Oh iya ya. Rokok mas? Kelas aja. Oh iya ya. Kelas 26 mas. Oh, Mas ini asing nih mas ya? Dari mas? oh iya. Saya emang bukan orang sini, Mas. Oh, pas mas ya? Oh iya. Ada korek, Mas? Oh, ada. Masnya ini dari orang jauh, jalan jauh? Saya dari ini, Kecamatan Dondong. Oh, Dondong. Ya. Mas. Oh, Ini, Kecamatan Dondong itu Pringsewu mas ya? Pringsewu. ya ini, ya bener. Ini masnya asli orang sini? Iya, saya asli orang sini. Ini saya, maaf Mas, mau nanya. Mas ini pernah denger ini nggak Mas? Biduan, namanya Sukma. Nah, ciri-cirinya dia itu agak berisi lah orangnya. Ini Mas, saya ada fotonya Mas. Ya kali aja sampean kenal gitu. Ini Mas, ini Mas. Lah, mas ini siapanya? Jadi sebenarnya saya ini suaminya Mas. Oh, mas Ya. ini suaminya Mbak Sukma, Ya. vokalis tadi. Saya suami sahnya Sukma, cuman ini ya udah lama dia tuh dibawa kabur sama orang Mas. Ya sebenarnya kalau apa istri itu bisa dicari lagi Mas. Cuman masalahnya gini Mas, dia itu banyak utang di desa saya sama ya sebagian uang saya juga dibawa kabur sama istri saya Mas. Makanya saya cari. Oh, gini mas ya. Kalau tentang vokalis atau biduan saya memang kurang paham mas ya. Tapi kalau si Sukma itu saya gak tahu mas. Ya memang sering sih di sini ibu-ibu itu berbincang ngomongin si Sukma itu katanya. Rumahnya itu ngontrak loh mas. Oh, ngontrak. Cari nggak jauh dari sini mas. Nah kalau memang bener mas ini suaminya, ya saya tetap kasih tahu mas ya. Ini kan lurus, ada perempatan, ada pam air, nanti belok kanan. Pam air. Pam air belok kanan mungkin sekitaran 100 meter itu ada pos ronda, cuman pojoknya gitu loh. Jadi dia ngontrak Mas ya. Dia di sini kayak 3 bulanan lah mas. Kalau sampean tahu nggak ya kalau tinggalnya itu sama siapa gitu ya? Mungkin kalau ya kadang perginya gitu sama siapa gitu. Ya kalau masalah tinggalnya sama siapa saya kurang paham mas. Cuman ya namanya ini jalan lintas mas ya, Ya. sering lewat ya sama player atau tukang keyboard, gitaris itu memang dia kan vokalis sih. Ya cuman itulah mas pengetahuan saya. Kalau masalah lebih-lebihnya saya kurang paham. Ya udah Mas, kalau gitu ya terima kasih informasinya. Kalau saya lanjut dulu Mas ya. Makasih Mas ya. Iya mas. Udah Mas. Iya mas. Yuk. Iya. Pokoknya itu mas ya, lurus, ada pam air, belok kanan, paling 100 atau 150 meter lah mas, ada pos ronda, pokoknya rumahnya pas sebelahnya. Warna cat rumahnya Mas? Oh, masih bata merah mas. Oh ya. Ya cuman diaci dikit-dikit Ya. gitu. Kasih Mas ya. Iya. Apa yuk? Tahu saya. Setelah tak pikir-pikir Pak, kita harusnya nyari Pendi Pak. Ngapain nyari Pendi? Tadi kan Nggak mau yung. Tadi kan Pak Husin tahu sendiri ketika Yulia sadar, dia nyebut-nyebut namanya si Pendi terus Pak. Ya mau bagaimanapun juga Pendi sama Yulia kan masih suami istri Pak. Siapa tahu dengan kehadiran si Pendi itu bisa menjadi obat yang mujarab untuk Yulia Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa Pak ya, kita harus besar hati ya. Ini bukan saatnya waktu untuk ribut Pak ya. Udah lebih baik kita sekarang ke rumah si Pendi, kita ngomong baik-baik. Yuk. Yaudah yung, kalau memang itu bisa membuat Yulia cepat sehat, cepat sadar, nggak apa-apa. Ya udah. Tapi tolonglah, kalau
aku suruh ngomong sama pendiri saya nggak mau. Ya udah. Kalau kamu ngomong monggo, Iya Pak, nanti saya yang ngomong Pak ya, nggak usah khawatir Pak ya Pak. Permisi. Ya, siapa ya? Oh, loh. Mas, apa benar ini rumahnya Sukma? Ya benar, ini rumahnya si Sukma. Sukma itu istri saya, Pak. Ada apa, Pak? Oh, Sukma istri sampean? Ya iyalah. Sejak kapan ya nikahnya? Kalau itu nggak penting, Pak. Enggak loh, Bapak ini kesini mau ngapain, Pak? Ya. Kalau mau nyari Sukma biduan, sekarang sudah nggak jadi biduan, Pak. Enggak, jadi gini Mas. Saya nggak mau nanya soal biduan atau enggak. Yang jelas ini penting bagi saya, Mas. Mas, kamu ini orang nggak jelas ya, Mas. Mending kamu pergi aja kamu, Mas. Kamu ngapa tuh marah-marah? Ini loh, orang nggak jelas. Nyariin kamu. Kamu ngapain? Jadi bener, kamu sekarang tinggal di sini? Iya Mas. Itu loh, kamu kenal nggak? Ini bener suami kamu? Bukan Mas, aku cuma tinggal serumah aja sama dia. Kamu nggak ada pernikahan yang sah, tapi udah berani tinggal serumah. Tadi kamu bilang ini istri kamu. Ya kalau udah kumpul kebo apa nggak dibilang istri, Mas? Memang urusannya Mas apa? Saya tanya. Mau saya udah jadi suaminya dia atau enggak kan bukan urusan Mas kan? Jadi gini Mas, karena sampean belum tahu status Sukma itu seperti apa. Janda, dia bilangnya janda. Janda? Ya iya. Ya itu kalau menurut kamu janda, saya suami sahnya. Ma, apa perlu saya ambilin buku nikahnya? Beneran itu mah? Iya Mas, bener. Loh, lah kemarin kamu lo bilangnya kamu janda loh. Dek, kamu udah berapa lama main sama ini? Terus uang saya yang kamu bawa sekarang kemana? Ya udah kalau gini, karena kalian udah kumpul kebo dan kamu juga udah membawa istri sah saya, kamu bakal saya tuntut. Dan kamu Sukma, kamu juga bakal saya perkarakan karena kamu udah membawa uang saya. Mas, jangan Mas. Nggak bisa. Jangan loh. Gimana pun juga karena kamu udah bawa kabur uang saya, kamu juga bakal saya perkarakan. Gara-gara kamu ini, Mas. Katanya kamu janda, kurang ajar kamu. Dan kamu juga Mas, pokoknya saya nggak terima karena kamu udah membawa istri sah saya. Tapi saya juga ditipu loh, Mas. Tolong, Mas. Tunggu. Ditipu loh, Mas. Saya jangan perkarakan. Ada apa? Ini ada apa kok ribut-ribut Ini loh, Pak. Saya ditipu sama Sukma, Pak. Ini Bapak siapa ya? Mas, saya bapak kandungnya. Ini ada apa nih, Mas? Jadi gini ya, Pak, Mas, ini mohon maaf. Ini tadi saya kesini nyari Sukma. Dan Sukma ini adalah istri sah saya. Dan mau gimana pun juga Pak, karena anak Bapak udah membawa kabur istri sah saya, jadi anak Bapak tetap saya perkarakan Pak. Oh, saya Astagfirullahaladzim. Apa nggak bisa diselesaikan dengan cara damai dan baik-baik? Pak, sudah nggak bisa. Karena anak Bapak membawa kabur istri saya tanpa pengetahuan saya juga. Pak, tolong saya, Pak. Astagfirullah. Saya ini anak Bapak, Pak. Pen, sekarang pikiranmu, mata hatimu sekarang sudah terbuka apa belum, Pen? Hah? Kamu tidak perlu menyesali ini semua, Pen. Karena ini sudah jalan yang kamu ambil. Kamu sudah menyia-nyiakan istri yang selalu menerima kamu apa adanya. Kamu zolimi istrimu tetap sabar sama kamu, Pen. Hah? Kamu meninggalkan istrimu yang sedang sakit demi wanita yang nggak jelas seperti ini. Hah? Di mana otak kamu, Pen? Astagfirullahaladzim, inilah karma untuk kamu, Pen. Karena kamu sudah menzolimi istrimu. Hah? Perlu kamu ketahui, Pen. Barang siapa yang menzolimi istri, yang meninggalkan istrinya tanpa sebab, itu haram hukumnya, Pen. Karena itu adalah termasuk dosa besar. Apalagi kamu tidak menafkahi istrimu lahir maupun batin, Pen. Hah? Tunggu saatnya
karma pasti akan menghampirimu. Tuhan pasti akan menghinakan orang yang sudah menzolimi orang lain. Doa istri yang terzolimi itu sangat mujarab, Pen. Kamu harus minta ampun sama Allah, khususnya sama istri kamu, Pen. Sebelum terlambat, lebih baik sekarang kamu meminta maaflah sama istri kamu, Pen. Pak, Astagfirullah. mohon saya Pak, mohon. Saya mohon Pak. Pak, Ini istri lagi sekarat di rumah sakit Pak. pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Anak Bapak tetap saya proses, Pak. Dan kamu mau lari kemanapun tetap saya cari. Hati-hati kamu. Sudah Pen. Ayo, Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Itu sudah keputusan kamu. Bapak sudah dari awal memperingatkan kamu. Bapak nggak bisa menolong apapun. Terima akibatnya itu. Sudah. Terima akibatnya. Bapak nggak bisa lagi ngurusin kamu.